Swastiastu. Baik, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, salam jumpa kembali pada channel YouTube Bapak. Kali ini terkait dengan materi sosiologi agama, Bapak akan menyampaikan materi awal terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah sosiologi agama ini. Seperti kita ketahui bersama, adik-adik mahasiswa juga bisa mendapatkan informasi melalui berbagai literatur ataupun internet. Sosiologi agama kita mengkhususkan mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat, terutamanya adalah masyarakat dalam kehidupan beragama. Ada beberapa teori-teori yang kita perlu pahami terkait dengan sosiologi agama, ataupun ada pendapat, ataupun ada penjelasan, deskripsi terkait dengan apa itu sosiologi agama. Nah, yang jelas atau inti dari sosiologi agama, kita akan membicarakan tentang berbagai peranan agama, ya, tentunya peranan ini dalam kehidupan masyarakat, baik menurut pendekatan secara mikro maupun pendekatan secara makro, ya. Jadi sosiologi agama intinya membicarakan tentang berbagai peranan agama dalam kehidupan masyarakat, baik menurut pendekatan makro maupun mikro. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang dibahas dalam sosiologi agama? Bisa saja di dalamnya melingkupi terkait dengan kedudukan agama dalam sebuah komunitas masyarakat, ya. Masyarakatnya masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern, ya. Nah, ini akan menjadi hal yang penting yang selalu akan kita singgung, di mana hubungan agama dengan berbagai unsur sosial dan budaya, ya, seperti organisasi masyarakat, kemudian ekonomi, termasuk pengetahuan, bahkan termasuk politik di dalamnya. Ini akan menjadi bahasan cakupan dalam perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah sosiologi agama. Nah, kemudian secara terperinci ada juga beberapa pengertian dari sosiologi agama. Ini dibuat oleh beberapa tokoh-tokoh agama. Ada contohnya misalnya seperti Kepler, kemudian ada juga Water and Scoop, ya, kemudian ada Robertson dan yang lainnya. Nah, salah satu contohnya dari Kepler, ya, dari tulisan yang dibuat tahun 1971, pengertian sosiologi menurut Kepler, sosiologi adalah kajian ilmiah. Ya, sekali lagi, sosiologi adalah kajian ilmiah tentang hubungan antar orang dengan segala konsekuensinya. Ya, kalau kita kembalikan dari kata sosiologi, sosio itu artinya manusia atau manusia dalam komunitas yang besar disebut dengan masyarakat. Logi dari kata logos artinya pengetahuan. Tentu kalau kita kembalikan dari apa yang dibuat atau dideskripsikan oleh Kepler ini, pengertiannya adalah kita kembali mempelajari tentang kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat beragama, karena kita pada materi ini membahas mata kuliahnya adalah sosiologi agama. Kemudian ada juga pengertian yang lainnya yang ditulis oleh Waters and Cook, ya, tahun 1990, ya. Menurut kedua orang ini, sosiologi adalah analisis, ya, yang sistematis tentang struktur tingkah laku sosial, ya. Jadi dalam pengertian sosiologi, karena ada logos, ada loginya, ada pengetahuannya, ya, pengertian di sini adalah yaitu sistematis dari struktur masyarakat, ya, atau struktur masyarakat sosial, di mana kajian-kajian yang dibuat di dalamnya itu berdasarkan kajian atau analisis, ya. Satu lagi dari Robertson tahun 1977 menuliskan sosiologi adalah kajian ilmiah tentang tingkah laku sosial. Sekali lagi, sosiologi adalah kajian ilmiah tentang tingkah laku sosial. Nah, tingkah laku sosial yang mana?
tentunya dalam sosiologi agama adalah tingkah laku masyarakat dalam kehidupan beragama. Ya, mudah-mudahan adik-adik dan juga rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini bisa mendapatkan pemahaman yang cukup baik terkait dengan apa yang Bapak sampaikan secara sepintas. Dan kemudian ada juga, kalau Bapak lanjutkan, ada juga pengertian berikutnya dari namanya G-Words. Ya, kalian silakan cari di dunia maya dan sebagainya tulisan dari G-Words. Ya, pengertian yang dibuat oleh G-Words ini sosiologi agama. Ya, sekali lagi, sosiologi agama adalah studi tentang interrelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka. Ya, dari pengertian ini yang dibuat oleh G-Words ini, kita akan mendapatkan materi yang sangat luas sekali, ya, cakupan dalam kehidupan sosial masyarakat beragama, ya, karena studi yang kita dapatkan nanti adalah tentang interrelasi, ya, termasuk interaksi yang terjadi di antara umat beragama itu. Ya, ada lagi tulisan ataupun pengertian sosiologi satu lagi oleh Gojin. Ya, kalau Bapak sampaikan seperti ini, sosiologi agama adalah bagian dari sosiologi umum. Ya, sosiologi agama adalah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya yang bersifat empiris, profan, dan positif yang menuju pada pengetahuan umum, ya, yang jernih dan pasti dari struktur, fungsi, perubahan-perubahan kelompok keagamaan, dan gejala-gejala yang terdapat pada kelompok agama. Ya, kurang lebih pemahaman dari pengertian sebelumnya yang disampaikan oleh G-Words dan Gojin ini mencakup terkait bagaimana kehidupan beragama lebih dalam, ya, terkait dengan strukturnya, kemudian fungsi-fungsi dan perubahan-perubahan dalam kelompok keagamaan. Baik, Bapak akan lanjutkan lagi materi ini terkait dengan pembahasan dari beberapa pengertian sosiologi yang disampaikan oleh beberapa tokoh sebelumnya. Siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh ataupun perintis dalam ilmu sosiologi agama. Ya, ada beberapa tokoh, ini adalah tokoh-tokoh penting di dunia sosiologi. Ada yang disebut atau namanya yang terkenal dengan Auguste Comte, ya, dari tahun 1798 sampai dengan 1857. Ya, Auguste Comte ini boleh dikatakan tokoh penting, ya. Hingga saat sekarang ini beberapa buku maupun tulisan-tulisan masih dipakai oleh kalangan akademisi sebagai panduan dalam ilmu sosiologi. Nah, kemudian ada beberapa tokoh sebagai perintis, ya, beberapa tokoh yang dianggap sebagai perintis dalam sosiologi agama, seperti misalnya E.B. Taylor, ya. Dan yang berikutnya juga ada tokoh lainnya yaitu Herbert Spencer dan Jim Fraser. Ya, ini adalah tokoh-tokoh perintis dalam ilmu sosiologi agama. Seperti misalnya E.B. Taylor, ya, dengan usia ataupun dari kelahiran tahun 1832, ya, jauh setelah Auguste Comte, sampai dengan 1917. Kemudian Herbert Spencer, ya, dari tahun 1820 sampai dengan tahun 1903. Dan yang terakhir yang Bapak sebutkan tadi, Jim Fraser, ya, itu dari tahun 1854 sampai dengan 1941. Jadi tokoh-tokoh ini, ya, tiga orang yang Bapak sebutkan ini yaitu E.B. Taylor, kemudian Herbert Spencer dan Jim Fraser. Ketiga dari tokoh sosiologi agama ini, beliau ini lebih tertarik pada pembahasan agama-agama primitif, ya, agama primitif atau agama-agama awal yang ada dan berkembang di dunia ini. Tokoh berikutnya yang tulisan dan bukunya juga masih banyak beredar
yaitu Emil Durkheim dan Max Weber. Emil Durkheim hidup dari tahun 1858 hingga 1917, dan kemudian Max Weber dari tahun 1864 hingga 1920. Nah, menarik bagi kedua tokoh ini, baik dari Emil Durkheim dan juga Max Weber, kedua tokoh sosiologi ini lebih tertarik membahas dalam sosiologi agama terhadap agama-agama klasik. Ya, agama-agama klasik perkembangannya setelah agama-agama primitif. Ya, nah ini menjadi dua tokoh ini menjadi orang penting dalam ilmu sosiologi karena beberapa tulisan yang masih dipakai oleh kalangan akademisi hingga sekarang masih cukup relevan. Dan ini kedua tokoh ini, bahkan tokoh yang menggali tentang agama-agama primitif, banyak dikenal di dunia pendidikan. Nanti silakan dari mahasiswa mencari lebih jauh siapa tokoh-tokoh ini, karena sekarang sudah dunia maya, informasi itu bisa didapatkan di dunia maya. Namun ingat kembali, tidak sembarang mencari informasi, tapi cari siapa kira-kira yang membuat tulisan itu, atau dari website mana yang memuat tulisan-tulisan itu juga menjadi hal yang penting. Nah, dalam sosiologi agama atau dalam ilmu sosiologi ada hal yang penting yang perlu dipahami untuk diketahui bersama. Ya, di dalam materi sosiologi agama dalam satu semester ini Bapak akan menyampaikan materi ini, tapi yang perlu dipahami dengan baik dari sejak awal, ada yang dimaksud dengan 4 elemen penting dalam sosiologi maupun dalam sosiologi agama. Apa saja itu? Ya, ini juga menjadi bahan bagi seluruh mahasiswa pada saat ingin mengenal lebih jauh, mendalami ilmu sosiologi agama ini. 4 elemen penting ini harus diketahui dan dipahami dengan baik. Ya, yang pertama, kalau Bapak bacakan di sini, yang pertama dari 4 elemen penting itu, pertama, tingkah laku yang dikaji, ya, karena kita mengkaji tingkah laku manusia dalam kelompok ataupun komunitas masyarakat. Tingkah laku yang dikaji adalah dalam karakter sosial. Jadi yang dikaji adalah dalam karakter sosial, bukan dalam karakter individu. Artinya, tingkah laku yang ditujukan kepada orang lain atau merupakan konsekuensi dari tingkah laku orang lain. Jadi ada hubungan timbal balik di sana. Ya, ingat yang pertama yang perlu Anda pahami dari 4 elemen penting ini, yaitu tentang tingkah laku. Ya, yang dikaji adalah tingkah laku karakter sosial, bukan individu. Ya, bukan individu. Dan di dalamnya ada termasuk interaksi hubungan timbal balik dari individu-individu dalam kelompok sosial. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tingkah laku sosial yang dipelajari adalah tingkah laku sosial yang berstruktur. Sekali lagi Bapak bacakan. Yang kedua, tingkah laku sosial yang dipelajari adalah tingkah laku sosial yang berstruktur. Ya, karena kita bicara sosiologi di mana bukan hanya sekedar penjelasan yang bersifat deskriptif, ya, pemaparan, tetapi juga berusaha untuk memahami kaitan antara elemen-elemen tingkah laku sosial. Ya. Jadi setelah yang pertama di mana kita akan mengkaji terkait dengan karakter sosial, yang kedua kita akan mempelajari tentang tingkah laku sosial dari karakter, kemudian yang kedua tentang tingkah laku sosial. Ini pemahaman yang kedua dari 4 elemen penting dalam sosiologi agama. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, penjelasan sosiologi bersifat analitis, artinya mengikuti dari metodologi seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Jadi
penjelasan yang kita dapatkan dalam ilmu sosiologi itu bersifat analitis. Tentu bersifat analisis, analisa, kajian ini karena melihat bagaimana yang pertama tadi karakter kehidupan sosial, bukan individu, kemudian interaksi atau tingkah laku masyarakat. Ya, inilah yang menjadi kenapa penjelasan sosiologi itu bersifat analisa, karena berdasarkan pengamatan langsung terkait dengan interaksi ataupun kehidupan masyarakat beragama. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari 4 elemen penting, penjelasan sosiologi adalah sistematis, artinya mengikuti aturan-aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, ini menjadi hal penting. Yang terakhir, yang keempat ini, seluruh penjelasan dalam ilmu sosiologi, khususnya pada sosiologi agama, ya, yang Anda akan dapatkan, yang Bapak akan jelaskan nanti, penjelasannya itu akan bersifat sistematis, ya, mengikuti aturan-aturan atau kajian-kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu makanya nanti dari rekan-rekan mahasiswa, salah satunya akan Bapak menyampaikan tugas yang dibuat oleh masing-masing dari mahasiswa, tugasnya bersifat individu. Nanti akan membuat tugas terkait dengan pengamatan Anda secara langsung kepada kehidupan masyarakat, ya. Paling kecil adalah setingkat lingkungan di mana Anda tinggal, ya. Karena sekarang kondisinya adalah pandemi, di mana pembatasan ruang gerak diterapkan secara ketat. Oleh karena itu, tugas yang Anda kerjakan nanti, yang Bapak berikan ini, agar juga tidak menyulitkan, jadi silakan dibuat pada kehidupan masyarakat yang terdekat dari Anda, di lingkungan masyarakat di mana Anda tinggal, ya, di mana tugasnya ini mengamati, ya, karena nanti akan Anda menjelaskan berdasarkan analisa pengamatan terkait dengan kehidupan beragama. Seperti apa tugasnya nanti akan ada dalam materi khusus ataupun dalam format tertentu yang akan Bapak sampaikan kepada ketua kelompok atau ketua kelas, dan kemudian nanti akan disampaikan, dibuat oleh mahasiswa masing-masing. Ini adalah tugas individu, karena kita selama perkuliahan kini kita masih belajar secara online, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tugasnya pun Bapak berikan secara individu, agar Anda tidak kemudian berinteraksi terlalu banyak, berkerumun, dan itu untuk menghindari sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Nah, kemudian Bapak lanjutkan lagi sedikit terkait dengan pembahasan dari materi sosiologi agama. Dalam satu semester ini kita akan membahas kurang lebih beberapa materi. Kalau Bapak di pointer yang Bapak buat ini sekitar ada 10 materi. Selama perkuliahan satu semester ini kita akan membahas tentang pengantar dari studi-studi sosiologi agama, ya, dari teorinya, kemudian pengertian dan sebagainya. Yang Bapak sudah sampaikan sedikit itu adalah ulasan singkat. Kemudian yang berikutnya kita juga akan membahas tentang agama, kemudian kebudayaan dan juga masyarakat. Yang ketiga kita akan membahas tentang variasi keberagamaan, ya, variasi keberagamaan dalam variasi masyarakat. Kita juga akan membahas terkait dengan organisasi keagamaan, ya, ada berbagai bentuk, berbagai macam organisasi keagamaan yang ada di masyarakat kita. Kita juga akan membahas terkait dengan agama dan gerakan-gerakan sosial. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan pembangunan masyarakat, ya, pembangunan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat agama. Kita juga akan membahas agama dan gerakan politik, ya. Di Indonesia kita tidak bisa menjadikan agama yang tidak bersentuhan dengan politik, ya. Ini akan menjadi materi khusus yang akan kita bahas nanti. Kemudian kita juga akan membahas agama di tengah perubahan sosial, ya, pada masyarakat global saat sekarang ini. Apa yang terjadi, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada kehidupan sosial beragama masyarakat pada saat sekarang ini. Kemudian kita juga akan membahas masa depan agama dan agama masa depan, ya. Ini sangat menarik, masa depan agama dan agama masa depan. Sebelumnya kita akan membahas tentang perubahan sosial pada saat masyarakat global saat sekarang ini. Kemudian lanjutnya kita akan membahas masa depan dari agama dan apa agama masa depan. Yang terakhir, yang ke-10, kita akan membahas terkait dengan agama mayoritas
dan agama minoritas. Nah, itu kira-kira yang menjadi bahan yang akan Bapak sampaikan pada materi awal dari perkuliahan sosiologi agama ini. Mudah-mudahan pertemuan melalui akun dari YouTube Bapak ini Anda bisa mendapatkan mengunduh materi ini, sehingga selain materi yang Bapak sampaikan secara online, materi yang Bapak di konten YouTube ini Anda bisa pelajari kapanpun kalau seandainya Anda ingin mendapatkan penjelasan yang lebih baik, dan tentunya menjadi menambah daya ingat Anda, karena di konten ini bisa Anda simpan ataupun bisa Anda cari setiap saat. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian dulu materi pengantar dari sosiologi agama pada kali ini. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan Bapak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.